Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ayat yang kedua, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Tafsir ayat yang kedua, maksudnya ini zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria adalah penjelasan rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Kami akan mengisahkannya kepadamu dan akan menguraikannya dengan uraian terperinci yang bisa memperkenalkan kondisi nabinya Zakaria, peninggalan-peninggalannya yang baik dan jalan hidupnya yang indah. Sesungguhnya dalam kisahnya terdapat pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan terdapat suri teladan bagi orang yang mau mengikuti jejak para nabi. Dan karena di dalam penjelasan tentang rahmat kasih sayang Allah kepada para walinya dan penjelasan tentang penyebab apa saja yang mengundang turunnya rahmat buat mereka itu, terkandung perkara-perkara yang bisa mendorong untuk mencintai Allah Ta'ala, memperbanyak zikir kepadanya, lebih mengenal Allah, dan terkandung faktor yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal ini disebabkan karena Allah Ta'ala telah memilih Nabi Zakaria alaihi salam untuk mengemban risalahnya dan mengistimewakan beliau dengan pemberian wahyu. Lalu Nabi Zakaria melaksanakan tugasnya sebagaimana para rasul lainnya melaksanakan tugas mereka, mengajak manusia agar beribadah kepada Rabb-Nya, mengajarkan kepada mereka ilmu yang diajarkan oleh Allah kepadanya, menasihati mereka saat hayat masih di kandung badan, dan setelah meninggal dunia sebagaimana saudara-saudaranya dari kalangan para rasul dan para pengikut mereka. Ayat yang ke-3, idnada rabbuhu nidaan khafiyya, yaitu tatkala dia berdoa kepada Rabb-Nya dengan suara yang lembut. Ayat yang keempat, qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'al ra'su saiban walam akum bidu'aika rabbi sakiyya. Dia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Tafsir ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ketika Nabi Zakaria menyadari kelemahan pada dirinya dan khawatir akan meninggal, sementara belum ada orang yang menempati tugasnya untuk mendakwahi umat manusia kepada Rabb mereka dan menasihati mereka, maka beliau mengadukan kelemahan batin dan fisiknya itu kepada Rabb-Nya. Beliau berdoa kepada Allah dengan suara lembut supaya doanya lebih sempurna, lebih utama, dan lebih paripurna keikhlasannya. Beliau mengatakan, Rabbi inni wahanal admu minni, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah. Maksudnya sudah lemah dan lunglai. Jika tulang yang merupakan penyangga badan sudah lemah, maka anggota badan yang lain pasti ikut melemah. Wasta'ala ra'su saiba, kepalaku telah ditumbuhi uban. Karena tumbuhnya uban merupakan pertanda kelemahan dan masa tua, utusan dan duta kematian serta peringatan akan dekatnya kematian. Maka Zakaria menjadikan kelemahan dan ketidakberdayaannya sebagai wasilah perantara dalam berdoa kepada Allah. Ini
merupakan salah satu bentuk wasilah yang dicintai oleh Allah karena menunjukkan berlepas diri dari daya dan kekuatan pribadi dan ketergantungan hati hanya kepada daya dan kekuatan Allah. Walam akum bidu'aika Rabbi sakiya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku. Wahai Rabbku, engkau tidak pernah menolak permintaanku dengan hampa dan menjadi terhalang-halangi dari pengabulan. Bahkan engkau selalu menyambutku dan mengabulkan permohonanku, dan kelembutanmu selalu silih berganti datang kepadaku. Begitu juga kebaikanmu selalu sampai kepadaku. Ini merupakan satu bentuk tawasul kepada Allah dengan penyebutan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya dan pengabulan doa-doanya yang terdahulu. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Allah yang telah memberikannya kebaikan pada masa yang lalu agar menyempurnakan curahan kebaikannya pada masa akan datang. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.